Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada hari ini kembali kita bisa untuk merasakan nikmatnya kehidupan. Alhamdulillah kita masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk beraktivitas. Ini merupakan nikmat yang besar ya Allah Rabbuna berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah rabbil alamin atas nikmat ini kembali kita bisa untuk beraktivitas. Demikian pula mengangkatkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Dan juga Allah Rabbuna memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu adalah nikmat mampu beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala pilih diri kita dari hamba-hamba Allah yang lain untuk hadir di masjid ini insyaallah taala dalam rangka beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang atas nikmat yang Allah berikan, Allah kembali menggerakkan hati kita bersama untuk beribadah kepadanya, mengajarkan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pengajian rutin insyaallah taala pembahasan kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam yang tulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan semoga Allah Rabbuna senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat dan diberikan keberkahan dalam hidup, istiqamahkan dalam beribadah hingga akhirnya kita pun menjadi insan yang bahagia dunia maupun di akhirat. Dan juga setelah mengucapkan atsana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita lupakan salawat iring salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ya semua ikhwan di sini, demikian pula akhwat. Sehat ya? Alhamdulillah, semoga terus diberikan kesehatan. Baik jasmani, rohani, dompetnya semuanya ya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kembali kita akan membahas kitab Bulughul Maram min Jam'i Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab ini merupakan kumpulan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemakan masalah fikih, dimulai dari taharah sampai pembahasan gabungan atau al-jami atau pelengkap. Itu adalah doa-doa, zikir dan juga adab. Dan pada hari ini insyaallah taala kembali kita masih menjelaskan tentang babul atau kitabul janaiz, kitab yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, ya, berurusan jenazah. Udah sampai mana kita? Lupa. Bukunya aja baru megang nih. Nguburin udah nguburin. Udah. Ngubur dah ya? Ah udah, berarti kalau ngubur mah ngapain lagi ya tuh? Udah kelar atau kalau ngubur? Udah. Ngubur udah kan?
Belum? Hah? Udah kan ya? Sifat kubur dan yang menguburkan. Berarti udah gitu mah. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang kuburan pada pertemuan terdahulu tentang sifat kubur dan yang menguburkan. Itu adalah maka orang yang menguburkan adalah laki-laki ya. Laki-laki kemudian yang terdekat dengan mayit, maka wanita tidak boleh untuk ikut turun ke liang kuburan tersebut. Dan ada laki-laki yang memang itu dianjurkan untuk tidak masuk ke liang kuburan. Siapa mereka? Yang ngapain? Yang berhubungan ya dengan istrinya di malam kemarinnya, ya di malamnya begitu. Maka ini tersebut sebagai yang Nabi katakan adalah beliau itu mengatakan ya tidak boleh untuk masuk ya qari'ata al-lail, orang-orang yang dia berhubungan istri ya suami istri di malam harinya. Ini hukumnya makruh kata para ulama kita. Ini alhamdulillah sudah kami sampaikan. Kemudian kita pun sudah menjelaskan ya tentang menguburkan jenazah. Ya, tentang menghadapkan mayitnya, udah kan? Udah kalau nggak salah ya. Membuka kain kafannya. Maka kain kafan atau membuka apa? Tali kain kafannya. Maka tali kain kafan ini hanyalah sebatas agar tidak kemana-mana itu kainnya. Sehingga akhirnya kita ikat. Itu hanya fungsi seperti itu aja. Jadi walhasil jumlahnya berapapun tidak masalah. Artinya tidak mesti 3, tidak mesti 5. Yang penting kita mengikat kain kafan agar tidak mudah untuk terberai gitu. Kemudian selanjutnya adalah baik kita silakan, baik ini kita membukanya nanti di liang kubur maupun tidak, maka tidak masalah sama sekali. Jadi boleh dibiarkan begitu saja tidak masalah, atau dibuka pun tidak masalah karena fungsinya sudah selesai. Namun kesalahan ketika seorang dia beranggapan ketika tidak dibuka maka menjadi apa? Mumun. Nah itu dia khurafat ya, menjadi pocong. Tidak ada ya, enak kalau begitu mah ya, anggap lagi aja kalau dia hidup lagi biar bisa hidup lagi. Nggak ada, itu hanya cerita-cerita saja di tengah masyarakat kita yang entah itu khurafat ya, bagaimana itu sampai tersebar bahkan sampai zaman pada saat ini, padahal tidak terbukti sama sekali. Demikian. Kemudian selanjutnya ketika mayit ini sudah dimiringkan ke arah kiblat ya, dibuka tali kafannya, kemudian sudah kami sampaikan pula kalau tidak salah ya, tidak ada riwayat yang sahih membuka wajah mayit, sehingga cukup saja kita menghadapkan kiblat kemudian kita buka tali kafannya selesai. Walaupun sebagian para ulama ya ada yang menganjurkan seperti Imam An-Nawawi itu membuka saja begitu wajahnya, namun secara riwayat tidak ada, Allah Ta'ala alam. Kemudian sudah kami sampaikan pula pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Syafi'iyah yang mengkritik pedas pengamalan yaitu adalah adzan ketika menurunkan mayit. Ini tidak ada, bahkan beliau sampaikan bahkan tidak ada pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan demikian. Dalam kaidah usul fikih dikatakan ini merupakan qiyasun fasid atau analogi yang batil, analogi yang tidak benar. Karena orang-orang yang dia mengatakan mengadamkan mayit ketika dikuburkan tidaklah berargumen kecuali berargumen sama seperti seorang ini lahir. Lahir kan ada hadisnya memang. Untuk lahiran itu hadis Hasan bin Ali ya, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Maka ini walaupun ada persisian tapi ada hadisnya insyaallah. Kita katakan ini adalah ikhtilaf para ulama. Para ulama kita beda pendapat karena ada hadisnya. Ya, sedangkan kalau kami lebih menguatkan pendapat tidak perlu untuk mengadzankan. Tapi ketika ada seorang yang dia menguatkan pendapat mengadzankan ketika bayi lahir, maka ada hadisnya begitu walaupun lemah. Misalkan dia beranggapan hadisnya kuat, silakan karena ada hadisnya. Tapi untuk nurunin mayit tidak ada hadisnya. Dan bahkan dibantah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang sudah kami sampaikan pada pertemuan terdahulu akan masalah ini. Dalam kitabnya ya Fatwa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Dan juga selanjutnya adalah ketika kita sudah selesai itu ya menutup mayit ya dengan menggunakan papan. Nah ini berarti udah. Saya ingat dulu nanya di sini. Di sini pakai kapan? Pakai papan apa pakai bambu ya saya nanya. Pakai bambu ya? Bambu kan? Ya berarti benar udah berarti. Ditutup kemudian diapain oleh orang-orang di sekitarnya, ngapain? Nguruk. Nguruk gimana? Ngapain? Mengambil
mengambil tanah kemudian dibuang seperti itu. Nah, ini adalah tersebut sebagai sunnah Nabi SAW melakukan sebanyak 3 kali. Begitu. Kemudian orang-orang setelah itu selesai barulah diurut. Jadi nggak mesti bikin buletan ya. Mungkin kalau orang-orang kita bikin buletan, bahkan kadang-kadang itu ada keyakinan tertentu buletan ini jadi begini, jadi begitu ya. Ada yang berkeyakinan tergantung usianya, Pak. Kalau usianya 50 bikin buletan 5. Kalau 60 bikin buletan 6. Dari mana begitu, Pak? Udah deh, jangan bikin-bikinnya udah. Jangan banyak dramanya udah. Udah begitu aja yang sunnah seperti ini. Kalau mau seperti ini biar untuk mengganjal silahkan, tapi tidak ada keyakinan tertentu akan masalah-masalah ini. Nah, kemudian mayit pun ya dikubur ya kemudian sebagaimana dalam hadis ya, yaitu adalah disampaikan Imam Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah, wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin. Yaitu adalah Nabi dikatakan dari Jabir bin Abdullah, kemudian kuburan itu ditinggikan sampai 1 jengkal. Nah, ini termasuk sunnah kita untuk meninggikan kuburan 1 jengkal hingga akhirnya terlihat mana kuburan, mana yang bukan. Selanjutnya ya kita pun meminta ampun untuk mayit kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kita istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pengampunan mayit. Demikian pula meminta tathbit atau dia itu bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Nah, kemudian apakah perlu mentalkin? Kadang di masa kita ada talqin yang cukup panjang ya. Maka di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani bawakan dalam kitabnya ya, disampaikan dari hadits mauquf dari Domrah bin Habib radhiyallahu taala anhu, ya seorang tabi'in, dia mengatakan kanu yastahibbuna idza suwiya 'alal mayyit qabruh. Itu para tabi'in itu ketika mayit ini sudah selesai pengurusan kuburnya dan sudah rata kuburannya, maksudnya sudah menjadi kuburan ini, wansarapan nas anhum, kemudian manusia itu pulang, an yuqalu inda qabrih, maka dikatakan di sisi kuburnya, ya fulan qul la ilaha illallah 3 marrat, katakanlah la ilaha illallah 3 kali, kemudian qul rabbi Allah, katakanlah Allah adalah Tuhanku, wa dini Islam, demikian pula Islam adalah agamaku, wa nabiyyi Muhammad, dan Muhammad adalah nabiku. Ini hadis mauquf dari seorang tabi'in namanya adalah Domrah bin Habib. Di sini sebagian para ulama itu mengatakan hadis ini tidaklah kuat, karena ini adalah hadisnya tidak sampai kepada Nabi. Memang ini adalah istihadnya dari Domrah, maka disebut sebagai hadis mauquf namanya. Walaupun demikian, maka mentalkinkan, mengucapkan di kubur itu, kita katakan ya, katakan la ilaha illallah. Ini ada riwayatnya, dan sebagian para ulama itu menganjurkan, sebagian mengatakan tidak dianjurkan untuk mentalkinkan mayit ketika meninggal dunia, ketika di kuburnya. Maka Allah alam, kalau kami pribadi lebih menguatkan pendapat talkin itu ada ketika sebelum meninggal. Adapun ketika sudah meninggal, sudah dikuburkan, maka tidak ada lagi talkin. Namun ya hal ini berbeda dengan hukum adzan tadi. Kalau adzan tidak ada riwayatnya, ya, sedangkan talqin dengan mengucapkan katakan la ilaha illallah ini ada riwayatnya walaupun hadisnya lemah. Sehingga ketika dipraktekkan, kita misalkan mentalqinkan setelah orang-orang pada pergi dan mengatakan katakan la ilaha illallah, maka ini adalah bisa mendapat oleh para ulama sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang beliau Allahu alam itu pun menganjurkan akan hal ini. Jadi para ulama kita berbeda pendapat memang akan hal ini, namun ini tidak sama dengan adzan. Kalau adzan nggak ada riwayatnya sama sekali. Nah, kalau ini mentalkinkan kita sendiri ya, ini ada riwayatnya sebagaimana sudah kami sampaikan. Dan berikutnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani bawakan dalam kitab ini tentang sifat kubur. Tadi kan sifat yang nguburin. Kemudian sifat kubur yang dimana kubur ini kita buat tadi berapa tingginya? Satu jengkal. Ini tersebut sebagai sunnah. Kemudian pula diperbolehkan kita untuk memberikan alamat atau memberikan tanda ini adalah kuburan. Tidak hanya sebatas tanah saja ya, tapi kita pun diperbolehkan ya untuk memberikan tanda di situ sebagaimana Nabi SAW melakukan. Kita itu mengambil batu, kemudian diletakkanlah batu tersebut, tidak ada yang kuat ya, kemudian Nabi sendiri yang
memecahkannya kemudian meletakkan batu tersebut di arah kepalanya mayit itu. Ini menunjukkan ini adalah kuburan. Jadi walhasil memberikan nisan ini diperbolehkan. Kita taruh misalkan dengan bambu kah, atau dengan batu kah, atau yang lain, maka insya Allah ini diperbolehkan. Paham? Ini pelajaran pertama pada saat ini. Kemudian Ibnu Hajar itu membawakan riwayat dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah pula dikatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kuburan itu ya disemen, dikapur. Maka ini adalah ketidakbolehan, tidak diperbolehkan kita untuk menyemen kuburan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melarangnya. Jadi walhasil dengan inilah kita tunduk dengan peraturan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau ini melarang kita untuk menyemen kuburan, mengkijing kuburan. Tahu kijing kuburan, Pak? Nah, terlarang. Ya, baik itu custom kita mesen ataupun kita beli, kita tahu di kuburan tersebut kita semen. Ini Nabi sangat begitu jelas mengatakan an yujassas al-qabr. Ini ya, Nabi itu melarang kuburan di semen atau di kapur. Bahkan pelarangannya lebih asyad, pelarangannya lebih parah lagi ketika kuburan itu ada di tanah apa? Tanah apa? Wakaf. Tanah wakaf lebih parah lagi. Bahkan disampaikan oleh para ulama yang Syafi'iyah dan lain sebagainya itu menjadi haram karena ini punya kaum muslimin. Kenapa dia mengkapurin sendiri dengan adanya bangunan tertentu di kuburan tersebut? Apalagi karena ada kijing tersebut yang terjadi apa? Penyempitan lahan. Banyak orang-orang seharusnya berhak mendapatkan lahan tersebut untuk dikubur, namun nyatanya ada kijing-kijingan seperti itu. Dan terjadi di beberapa tempat ya, kuburan-kuburan yang pakai kijing tersebut di makam wakaf kaum muslimin, kemudian tidak muat, akhirnya terjadi apa? Penghancuran kijing-kijing tersebut ya, karena emang ini mereka menganggap tidak muat, harus dihancurin. Inilah kenapa memang syariat melarang kita untuk menjadikan kuburan itu bangunan. Terlarang. Nabi itu memutlakkan, dikatakan an yujassas al-qabr. Nabi itu melarang kuburan itu disemen atau dikapur. Kemudian ini yang dilarang. Lantas bolehkah kita menggunakan rumput misalkan? Boleh nggak kira-kira? Boleh, nggak masalah, karena nggak kita kapur. Atau kita menggunakan batako misalkan, tapi batakonya nggak disemen, cuma ditaruh aja agar tanahnya itu tidak rata. Boleh nggak? Boleh, karena Nabi melarang itu yujassas, yaitu adalah disemen, dikapur hingga akhirnya dia itu sudah permanen di situ. Sedangkan kalau kita itu menggunakan batako yang kecil gitu ya, kita lingkari dengan niat tujuan adalah agar tanahnya tidak kemana-mana ketika hujan, apalagi di Indonesia, maka Allah alam ini tidak masuk ke dalam larangan. Maksimal seperti itu jadinya. Maksimal kita kasih rumput atau kita kasih batako tadi di pinggir kuburan tersebut. Apa? Baik, ini pelajaran yang kedua ya. Ini pelajaran yang kedua tentang kuburan. Kemudian ada hal-hal yang lain yang perlu kita ketahui, ya bahwasanya tadi poin yang pertama terlarang kita untuk membuat kijing di kubur, demikian pula di semen, bahkan dibangun di atasnya. Dan Nabi SAW bahkan ketika di penghujung kehidupannya, beliau itu sempat-sempatnya memperingatkan kaum muslimin tentang orang-orang Yahudi sama Nasrani menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai apa? Tempat ibadah, dibuat bangunan begitu. Itu sempat-sempatnya Nabi itu di penghujung kehidupannya. Tandanya Nabi menyempatkan mengucapkan ini karena apa, Pak? Penting untuk kaum muslimin. Ya, penting banget untuk kaum muslimin ini. Padahal di zaman Nabi itu nggak ada kayak gitu. Dan Nabi inginkan jangan sampai terjadi seperti itu. Dan terjadinya ini kenapa Nabi mengatakan demikian? Dalam riwayat itu para istri Nabi itu membicarakan ketika mereka itu hijrah ke Hudaybiyah, ya, hijrah ke Habasyah, astagfirullah. Hijrah kemana? Habasyah atau Ethiopia. Di sana tempat-tempat bangunan itu ada kaligrafi yang bagus. Dan Nabi SAW ketika mendengar hal itu tidak senang beliau dan mengatakan semoga Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah.
Artinya ini jangan sampai kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah kita. Karena tempat ibadah kita bukan kuburan. Nabi itu menyuruh kita untuk baca Quran di rumah, agar jangan sampai rumah ini sama seperti apa? Nunjukin apa itu, Pak? Artinya di kuburan tidak ada perbuatan spesial di sana begitu, karena ya gitu, Nabi jangan jadikan rumah seperti kuburan yang nggak diapa-apain begitu. Kalau baca Quran rumah ini baru ya terhindar dari itu. Nah, sehingga demikian. Jadi walhasil inilah penting kita untuk tidak membangun kuburan orang tua kita ya, atau orang-orang yang kita sayangi, jangan ya, karena khawatir ini akan memberatkan diri kita, atau mungkin khawatir akan memberatkan diri almarhumah. Kenapa? Dikhawatirkan itu menggunakan harta almarhumah. Nanti kan akan dihisab. Belum lagi kalau harta almarhum sama almarhumah itu digunakan untuk waris, itu malah enggak dibagi ke keluarga untuk sesuatu yang lain. Nggak tahu deh gimana ya. Nah, sehingga jangan kita seperti itu. Bahkan para ulama kita itu jangankan membuat kijingnya. Contohnya adalah disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa Al-Fiqh Al-Kubra, ulama Syafi'iyah. Makanya saya sering di buku saya, demikian pula di kajian kami bawakan pendapat ulama Syafi'iyah. Jadi biar memang inilah yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Bahkan disampaikan adalah terlarang sekali menulis ayat Al-Quran di kuburan maupun di nisan kuburan. Antum pernah lihat ada orang di kuburan ada tulisan Al-Quran? Di mana ayo? Hah? Di nisan ada? Nah, contohnya kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat Al-Quran ini. Disampaikan oleh beliau, yang dimana beliau menguatkan pendapat Al-Adra'i. Wa ma dzakarakul Adra'i an tahrimi kitabatil Qur'an qaribun wa in kana ad-darsu wan najasatu ghairu muhaqqiqin. Jadi ada yang membantah menulis Quran di kuburan boleh-boleh aja. Kenapa? Ya karena kan kita jaga jangan sampai kan najis. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, adapun pengharaman penulisan Al-Quran itu adalah pendapat yang terdekat, yang paling kuat, kata beliau. Wa in kana darsu wan najasatu ghairu muhaqqiqin, walaupun pada saat ini tidak terjadi ayat Quran ini kotor, kena najis dan lain sebagainya, walaupun tidak terjadi. Kenapa? Li'annahuma wa illam yakuna muhaqqiqina fil hal huma muhaqqiqina fil istiqbal. Karena bisa jadi nanti ayat Quran tersebut terkena najis kah, ya, atau kotor kah, atau yang lain. Bimuqtada al-'adah al-mutadah min nabshi tilkal maqbarah, karena memang kuburan ya nanti akan ya, terkena air kotor dan lain sebagainya. Nah, sehingga ya disampaikan ya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan adalah tidak diperbolehkan kita menulis firman Allah di situ, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kah, atau yang lain, bahkan juga di pinggir-pinggir, maka tidak boleh. Kan kita katakan kan nggak apa-apa, kan bagus kuburan, bukan main begitu agama mah. Main ini gimana nih menurut ulama kita, boleh enggak? Jangan ngomong bagus-bagus doang. Kalau bagus, pas semua bagus. Cek periksa, ternyata nggak boleh. Ya udah, maksudnya kalau nggak boleh ngapain nyari lagi boleh kan? Kalau udah tahu kita nggak boleh, ngapain kita mencari kebolehan? Udah, sami'na wa ata'na aja. Kan Nabi tadi udah ngomong, nggak boleh nyemen. Udah jelaskan, kita nyari. Oh boleh kok dalam kitab ini. Apapun itu, kalau kita nyari itu pasti dapat, pasti itu. Makanya kita nggak nyari, kita tidak mencari pembenaran, tapi kita cari apa? Kebenaran. Inilah ya, ini adalah kewajiban kita. Sehingga tidak boleh kita menulis ayat Al-Quran di kuburan. Kemudian pula bahkan menulis nama saja, Pak, para ulama pun melarang ternyata. Disampaikan oleh An-Nawawi. Siapa sih nggak kenal Imam Nawawi ya? Dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau menukil pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian pula para ulama Syafi'iyah yang lain. Qala Syafi'i wal ashab, para Imam Syafi'i, demikian pula para sahabat-sahabat yang murid-muridnya. Yukrah an yujassas al-qabr wa an yuktab alaihi ismu sahibih aw ghairi dzalika wa an yubna alaihi wa hadha la khilaf fihi indana. Beliau mengatakan tidak boleh ya. Tidak boleh di antara adalah menulis nama mayit di nisan kuburan tersebut,
Bahkan tidak ada perbedaan pendapat di antara kami ulama Syafi'iyah. Enggak ada ternyata ya untuk menulis nama dinisa. Cuma walaupun demikian memang ini terkadang ada hajat kita untuk memberikan nama. Itu agar tidak apa? Tidak hilang dan kita tahu posisi dari makam tersebut. Nah, sehingga para ulama ini mengatakan kalau memang ada hajat maka diperbolehkan. Tapi tetap cukup untuk namanya aja, misalkan nama ini, bin ini, udah nggak perlu bin juga nggak apa-apa, ya begitu, tidak perlu dikasih hiasan ya dan lain sebagainya. Paham, Pak? Paham? Dan demikian pula kita pun harus mengetahui misalkan contoh tentang kuburan ini. Disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau meriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi beliau ini pernah menyiram air kepada kuburannya Ibrahim pada saat itu. Dan sehingga para ulama banyak mengatakan menyiram air di kuburan ini hukumnya sunnah. Jadi boleh kita nyiram air di kuburan. Tapi nyiram air di kuburan kira-kira buat apa? Buat minum kah di kuburnya? Kadang ada kopi bikin ya, dikopiin ya, diwar-mawarin dan lain sebagainya. Maksudnya kata para ulama, walaupun sunnah ini niatnya ketika nyiram itu adalah untuk apa? Agar tanahnya itu jadi padat, kan di Arab. Ya, di Arab begitu. Memang ada kesunahan, tapi jangan disalahpahami. Yaitu apa? Dia ini bawa air. Buat apa Pak air Pak? Buat minum, kasihan belum minum. Ya Allah. Nggak ada hubungannya, udah meninggal dia mah. Ya nggak butuh minuman lagi. Ya, demikian pula ada kopi, ada susu. Nggak tahu kalau di sini mah nggak ada ya. Tapi daerah kami masih ada itu, ketika ziarah kuburan itu ada kopi. Masya Allah. Mantap. Allah kita yang masih hidup ya. Udah mati dikasih kopi sama ini, Masya Allah. Ini tersebut sebagai hal-hal yang terlarang. Ya walaupun 1000 kata mengatakan ini kan bagus, maksudnya kan nggak apa-apa kali. Ya enggak, tetap nggak ada kali-kalian ya. Karena ini sudah menulis hadits Nabi SAW. Demikian pula para ulama kita tidak mengamalkannya. Nah sehingga kalau ya untuk menulis nama tanpa hajat itu terlarang. Namun kalau ada hajat maka wallahu alam para ulama kita membolehkannya. Ini dijelaskan oleh mereka. Kemudian pula ketika di kuburan tersebut ya. Nah, ada di antara tradisi kita kaum muslimin adalah ketika di kuburan maka disiram tadi ya dengan air. Maka ini kita harus tahu ya. Jadi penyiraman air ini bukan bentuk ibadah. Tapi agar tanahnya itu lengket begitu. Kalau di kita udah nggak butuh lagi. Kenapa di kita nggak butuh lagi? Karena sering hujan di kita mah. Kalau di sana iya membutuhkan, tapi kalau kita tidak, karena sudah hujan, sudah banyak, alhamdulillah tidak perlu kita untuk menyiram lagi. Kemudian pula dalam hadits Nabi SAW itu, ya memang Nabi itu pernah menjumpai 2 kubur yu'adzaban yang sedang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengatakan fama yu'adzabani bi kabir. Tidaklah mayit ini diadab karena dia itu melakukan dosa yang besar ya, tapi melakukan dosa-dosa yang kita anggap biasa. Itu apa? Yang pertama, tidak istinja dengan benar. Yang kedua, dia itu melakukan adu domba atau namimah. Akhirnya dia adab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat di kuburan tersebut. Kemudian Nabi SAW diberikan wahyu akan hal ini. Akhirnya beliau pun mengambil pelepah kurma yang masih basah dan kemudian ditaruh. Nah ini merupakan, ya kata para ulama, kenapa Nabi itu menempelkan seperti itu? Karena diharapkan karena dia ini masih basah, masih hidup atau masih basah ya, yang dimana tumbuh-tumbuh ini berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini mudah-mudahan ya bisa meringankan mayat tersebut. Tapi Nabi itu lakukan cuma sekali, tidak pernah lagi. Demikian pula para sahabat tidak ada tuh misalnya di makam baki ditaruh pelepah satu-satu, nggak ada. Dan kenapa Nabi itu meletakkan pelepah kurma? Karena beliau tahu pasti mayatnya sedang diadab karena wahyu. Kalau kita meletakkan pelepah kurma atau kembang di makam, kita tahu emang diadab. Nggak tahu nggak? Jadi Isa atau Don, jadi kita ini buruk sangka sama mayat ya. Ini kenapa Pak ini biar nggak diadab? Kan orang emang diadab, iya dia kan jadi begitu. Jadi kita harus tahu ya kenapa ini terjadi, biar kita tidak salah paham tadi akan masalah ini dan kita akhirnya bisa tahu ya.
Yang walau demikiannya, ini tidak berbeda dengan adzan. Kalau adzan tadi memang tidak ada riwayatnya. Kalau tadi ada riwayatnya namun disalahpahami. Nah, jadi wallahu alam, yang tepat adalah tidak perlu kita untuk memberikan wangi-wangian, bunga dan lain sebagainya di Makkah, gitu. Ya, apalagi ketika ada keyakinan tertentu, misalkan mengikuti orang-orang ahlul kitab yang melakukan demikian atau yang lain, tidak diperkenankan. Baik. Yang berikutnya, kuburan tidak boleh diapain. Yang selanjutnya adalah diinjak. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan tentang orang-orang yang menginjak kuburan, menduduki kuburan yang dia tahu itu kuburan, dia dudukin atau dia melangkah menginjak kuburan tersebut, ya. Nabi itu mengatakan lebih baik dia itu duduk di atas bara api yang membakar dirinya ketimbang seorang ini duduk an yajlisa alal qabr, ketimbang dia duduk di atas kuburan. Tidak boleh untuk duduk di atas kuburan. Disampaikan oleh para ulama kita, di antaranya adalah kami bawakan pendapat Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan wal qu'udu alaihi haram. Maka duduk di atas kuburan ini hukumnya adalah haram. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan wa kadzalika listinad ilaihi. Demikian pula seorang ini bersandar kepada kuburan. Nah, ini pun haram kata beliau. Nggak cuma duduk, ternyata nyender gitu, bersandar kuburan itu beliau mengatakan haram. Demikian pula walitika alaihi, demikian pula bertumpuk kepada kuburan. Nyender begini di kuburan, kan kita begitu ya. Orang-orang mah pada nguburin, kita mah duduk di kuburan. Ya, kenapa kita bisa duduk di kuburan? Karena kuburan diapain? Di keramik, maka kita duduk di situ. Enak kan nyarinya kita. Duduk di situ, nyender lagi, merokok, masya Allah. Ngopi. Orang-orang pada nangis ya, kita malah ngopi ya, maka tidak diperkenankan. Nah, ini kata beliau adalah ternyata bersandar demikian pula bertumpu pada kuburan, maka tidak diperkenankan. Bahkan beliau mengatakan adalah haramun, ya, diharamkan untuk itu. Bersandar demikian pula bertumpu pada kuburan. Kemudian yang berikutnya, kita percepat ya. Jadi tadi kita dilarang untuk menginjak kuburan, dudukin kuburan. Demikian pula kita ini bersandar pada kuburan dan juga kita ini bertumpu pada kuburan. Kecuali memang ada hajat. Ya misalnya kita kuburannya sempit, kita bawa mayit, susah untuk nggak nginjek, ya silahkan. Artinya adalah tidak masuk ke dalam keharaman. Atau mungkin ketika misalkan ya kita harus bertumpu dengan kuburan lainnya karena kita mau bangkit atau yang lain, maka ini pun karena ada hajat tidak mengapa. Namun kalau tidak ada hajat maka tidak diperbolehkan. Ya kita duduk ya di kuburan dan lain sebagainya. Ya kadang makan di kuburan. Ya ini suudzon ya, atau bukan suudzon, suul adab, yaitu buruk adab di kuburan. Karena di kuburan ini adalah tempat kita untuk zikrul maut, mengingat kematian. Nah, selanjutnya adalah bermalam di kuburan. Ini pun dilarang oleh para ulama kita. Disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syairazi dalam kitabnya At-Tanbih ya fil Fiqh Asy-Syafi'i. Beliau sampaikan wa yukrahu al-mabit fil maqbarah. Maka dimakruhkan seorang untuk tidur di kuburan. Ini yang beliau sampaikan rahimahullahu taala. Al-Imam Asy-Syairazi juga penulis kitab Al-Muhadzab yang disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi dengan kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Nah, ini beliau mengatakan yukrah, dimakruhkan untuk tidur di kuburan. Maka tidak disyariatkan kita untuk tidur di kuburan. Ya. Walaupun secara fair ya. Secara adil, karena kami membawakan kalam para ulama Syafi'iyah tadi ya. Para ulama Syafi'iyah memang, di atas Imam Syafi'i itu memang membolehkan seorang di kuburan itu ketika dimakamkan mayit ya, itu dibacakan Al-Quran. Ini secara fair kami bawakan kalam beliau. Kemudian in khatamu fahuwa hasan. Kalau sampai khatam itu bagus. Artinya memang dibolehkan oleh beliau rahimahullah taala Imam Syafi'i. Tapi Pak, orang-orang yang baca Quran di situ niatnya kira-kira untuk apa? Menghadiahkan atau apa kira-kira? Apa cuma biar dapat duit? Jangan suzan juga. Menghadiahkan ya kan ya? Baca Quran untuk sampai kepada
mayit. Enggak begitu sistemnya. Karena dalam mazhab Syafi'i bacaan Quran untuk mayit sampai apa enggak? Enggak sampai dalam mazhab Syafi'i itu. Ini pendapat final disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi sendiri. Beliau sampaikan tidak sampainya bacaan Quran kepada mayit. Wa ala hadza madhhabuna, dan ini adalah dan di atas inilah madhab kami, kata beliau, atau sebagaimana beliau sampaikan. Jadi finalnya madhab Syafi'i tidak sampai bacaan mayit. Nah, sehingga para ulama mengatakan kenapa di sini Imam Nawawi mengatakan ya dalam kitabnya Radhatul Talibin, kenapa itu disuruh untuk ini ya dibaca Quran ketika dimakamin, baru dimakamin tuh ya. Kenapa Imam Syafi'i itu menyuruh? Maka beliau mengatakan, disampaikan oleh Abu Thayyib ya, ditanya an qiraatil Quran fil maqabir, bagaimana dengan pendapat ini membaca Quran di kuburan? Wa qala thawabil qari, pahala itu buat siapa? Mayit apa buat yang membaca? Yang membaca doang tok, kata beliau. At-thawabil qari, jadi pahala itu yang buat yang baca doang. Yang mayit dan pahala enggak dengan bacaan orang itu enggak dapat. Inilah yang mungkin ya orang-orang yang mungkin saja belum tahu akan hal ini, karena kami dahulu ada seperti ini, Pak. Itu lumayan besar uangnya ya, karena beberapa orang ditugaskan. Kemudian kami nanya, itu buat apa, Pak? Ya lumayan besar. Begitu ada yang mengatakan ya kita hadiahin untuk mayit, ya kita bacain Quran. Nah, ini mazhab apa lagi? Ya, mazhab apa lagi nih? Ya, apa Imam Asy'ari lagi saya sampaikan? Enggak juga kan? Nah, ini kata mereka itu apa? Disampaikan faqala thawabul qari. Adapun ini bacaan ini untuk orang yang hidup aja. Terus mayit apa dong manfaatnya? Wa yakunul mayyit kal hadir turjalahu rahmah. Kalau mayit ya kita inginkan mudah-mudahan aja mendapatkan rahmat dari itu. Ini disampaikan oleh mereka semua. Jadi bukan kirim hadiah, ya, tapi ini baca, ya, yang pertama biar dapat pahala orang yang baca, dan mudah-mudahan, ya, yang dalam kubur itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Pertanyaannya ya, di rumah itu bisa nggak kira-kira kita? Bisa banget. Doa sama Allah diberikan rahmat, bisa banget. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran ya, Allah mengatakan, lupa ayatnya ya, yaitu kamu tidak akan mampu bisa membuat orang-orang di dalam kubur itu mendengar perkataan kamu. Ya, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah kuburan. Ya, ini alhamdulillah sudah kita selesaikan ya, karena waktu yang sedikit. Maka ini kuburan-kuburan. Maka silakan bapak-bapak kaum muslimin yang percaya dengan saya atau enggak ya, itu bebas. Yang kami sampaikan di sini maksudnya adalah apa yang kami ketahui dari perkataan para ulama kita ya tentang masalah kuburan ini, yang kami gali ya dari pendapat-pendapat para ulama kita, wabil khusus adalah para ulama Syafi'iyah. Karena dari dulu ya kami lebih banyak mengambil pendapat ya para ulama Syafi'iyah karena berdekatan dengan masyarakat kita. Inilah yang disampaikan oleh mereka. Maka silahkan kalau mau menerima atau tidak, maka yang penting saya sudah sampaikan ya. Namun memang pengaplikasian kita perlu untuk bersabar ya, dan untuk keberanian dan lain sebagainya. Dan berikutnya sedikit ya, belum hujan kan? Berapa menit lagi? Ada 10 lagi? Masya Allah. Berikutnya adalah perlu diperhatikan bersama ya, bahwasanya ketika mayit ini selesai di kuburan, maka dipastikan tidak boleh sama sekali keluarganya ini membuat makanan untuk siapapun, maksudnya untuk orang-orang yang ngurusin jenazahnya atau yang lain, memberikan sajian ketika dalam prosesi tadi mayit masih berkabung, mereka masih berkabung. Disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nawawi lagi kami bawakan, wa amma islahu ahlil mayyit ta'aman, adapun membuat makanan dari keluarga mayit, wa jam'uhumun nas alaihi, kemudian manusia itu ngumpul-ngumpul di situ buat makan. Ingat, tidak hanya di malamnya, di harinya itu, tapi ketika selesai kubur, ngumpul di rumah mayit, makan-makan, keluarga mayit masak ya, makan-makan. Beliau mengatakan apa? Di sini, falam yankul fihi syai'un, tidak ada satupun riwayat yang mengatakan kebolehan itu. Wa huwa bid'atun ghairu mustahabbah,
Beliau mengatakan ini adalah bid'ah. Imam Nawawi mengatakan begini ya. Ini Imam Nawawi mengatakan ini adalah bid'ah, tidak sama sekali dianjurkan. Ini kata beliau rahimahullah taala. Membuat makanan ahli mayit sendiri untuk orang-orang yang datang ini tidak diperbolehkan. Karena ini dalam rangka duka, bukan walimah. Beda sama walimah. Apapun, maksudnya kapanpun itu, maksudnya tidak hanya sebatas di malamnya ketika keduri, kan banyak mengatakan di kedurinya, enggak. Ketika momen kematian itu ada dan akhirnya keluarga buat makanan untuk kita, akhirnya di situ terlarang kata beliau. Ya, jadi mohon maaf Pak ya, ini mau usulan aja. Kalau ada yang meninggal, udah kita bawa aja kopi dari rumah gitu. Kalau emang kita aus-aus banget mah, bawa aqua lah. Kalau mau apain lagi kita makan, ya makan bawa dari rumah lah. Gak usah kita gitu, maksudnya orang lagi nangis bikin kopi no buat orang. Ya Allah, jangan ya. Sul adab ini, buruk adab. Tambahkan para ulama kita nggak boleh seperti ini. Ya, dan saya melihat dan saya sering ngedengerin orang-orang kayak gini. Pak RT sekarang saya dengar ketika tempat kami itu ada meninggal nangis. Oh, saya ceritain ya, ada meninggal nangis. Jangan nangis mulu, bikinin kopi, ini orang datang banyak. Ya hari dia nangis. Antum aja Pak RT itu bikin kopi buat orang-orang. Apain yang orang lagi nangis disuruh buat bikin kopi? Jangan. Ya. Dan memang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang saya sampaikan kepada masyarakat kami, demikian pula anak-anak kami ya, anak-anak TPA, anak-anak yang besar, anak-anak remaja, bapak-bapaknya dan sebagainya, saya sampaikan, Pak, Bu, ya, ibu-ibu juga, kalau ada yang ngasih makanan, itu sampaikan, nggak usah begitu. Terus kita bawa aja airnya. Kemudian kalau ada yang ngasih makanan, baiknya jangan dimakan. Bukan haram, bukan. Itu mah air halal, itu mah. Cuman kita telah membebani mayit, itu lagi sedih dia. Lagi sedih, udah kita aja apa bawa. Jadi saya sampaikan, khawatir salah paham masyarakat saya itu. Saya sampaikan, Pak, saya ajarkan anak-anak, kalau misalkan ada orang tua dari santri itu meninggal, kami bawain air. Kemudian mereka ketika disuguhin kue nggak mau makan, saya sampaikan, Pak, Bu, nggak, biar kami aja. Ibu kan lagi kehilangan suami, ya duit aja nggak tahu besok makan pakai apa. Ini makanya kita bawain. Mohon maaf, kita nggak mengharamkan, Pak, Bu. Cuman kami ini kasihan ya, kita peduli sama kan ibu, dan kami sampaikan begitu. Ya, alhamdulillah mereka menerima akan hal itu. Jadi begitu, kalau memang kita aus-aus banget mah bawalah ya aqua dari rumah. Jangan kita bebankan mayit itu atau keluarganya dengan makanan-makanan yang mereka bawa. Bahkan Nabi itu yang ada riwayatnya menganjurkan para sahabat ketika ya Ja'far bin Abdul Muthalib ya itu meninggal dunia, Nabi nyuruh keluarganya buat ngapain? Nabi bukan nyuruh keluarganya buat ngapain ya, tapi Nabi nyuruh siapa? Sahabat buat ngapain? Buat masak. Dikasih ke siapa? Ja'far, keluarganya. Itu yang Nabi suruh, bukan keluarga nanti bikin makan ya buat ini orang-orang yang datang, enggak. Tapi terbalik kalau di kita ya. Nah, barakallahu fiik, memang tradisi sudah mengakar ya. Tapi semoga apa yang kami sampaikan ini ya menjadi pengamalan ya untuk kemudahan syariat agama kita. Ini sangat begitu mudah syariat agama kita, sehingga tidak perlu kita persulit ya dengan apapun yang akhirnya malah menyulitkan orang-orang lain. Allahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ini karena sudah ada, kita jeda dengan adzan Isya terlebih dahulu, kemudian dengan kita jawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Ya, kita akan masuk ke sesi jawab ya. Ada pertanyaan yang sudah masuk di sini, yang kertas belum ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita dilarang membebani keluarga mayit ya dengan mengadakan makan dan minuman ketika berduka, kemudian lantas warga sekitar patungan agar keluarga semuanya tidak menyediakan makan dan minuman. Alhamdulillah ya, kita kumpulkan untuk mayit, untuk keluarga, karena mereka udah
nggak salah lagi lah buat masak, buat apa kita masak untuk mereka, ini adalah sebuah kebaikan. Nah, namun tetap dengan niat mengadakan ritual keduri ya, dan ini terjadi di daerah Ana. Sama daerah Ana juga ya. Ya bagaimanakah menyikapi akan hal ini? Barakallahu fiik barakallahu. Nah, jadi acara itu adalah adat ya yang sudah mengakar. Maka kalau kita fair, kita mau saja untuk buka kitab-kitab para ulama, ya tidak ada yang menganjurkan akan hal itu. Belum ada riwayat Nabi ketika meninggal itu digimanain ya, di malamnya dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi sehingga yang terpenting adalah bagi kita ketika ada yang meninggal dunia, ya sudah kita sediakan untuk makan keluarganya saja. Misalkan kita kasih beras gitu, udah beras. Kemudian qadarullah keluarganya malah jadikan beras itu sebagai hadiah yang lain ke orang-orang yang datang. Ya, ini bukan kembali urusan kita. Karena yang penting kita niatnya untuk keluarga saja gitu. Kita membuat beras atau memberikan beras tersebut. Adapun kalau misalkan dibagi-bagi lagi untuk orang lain dan lain sebagainya, maka tidak demikian. Karena kita terlarang untuk membebani keluarga mayit. Jangan sampai mereka itu sedang sedih. Mereka itu butuh banget dorongan sama kita. Bahkan ya saking pentingnya untuk memberikan motivasi kepada mayit untuk bisa berubah agar mereka bersabar, maka Imam Nawawi rahimahullah taala itu memberikan asyuan untuk kita untuk takziah, Pak. Takziah berapa hari maksimal? 14 hari apa 7 hari? 3 hari. 3 hari. Selanjutnya makruh. Kenapa? Karena kalau kita kembali datang ke situ ke rumah, itu malah membebani keluarga. Demikian pula masih terus teringat keluarga tersebut. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Jadi bukan berarti ini udah kayak kucing dikuburnya cuma dikubur doang. Bukan, kita ingin mengikuti Nabi gimana sih yang disampaikan oleh para ulama gitu. Kan demikian pula kita tidak membebani masyarakat, demikian pula para keluarga yang banyak sekali keluar uangnya ya ketika prosesi penguburan jenazah tersebut ya. Maka sudah kami sampaikan betapa sedih di sebuah daerah, Pak. Ketika meninggal dunia langsung ditodong 150 juta. Orang nggak punya apa-apa, Pak. Nikah aja belum, karena nggak punya duit. Ditodong 150 juta. Datang kepada kami minta bantuan. Ustaz, minta pinjaman duit. Saya orang tua saya meninggal, ditodong 150 juta. Kalau enggak rumah saya mau dijual. Ini terjadi ya. Kita mungkin ini bukan daerah saya, tapi karena ada fatwa seperti ini banyak orang yang kasihan gitu melihat orang-orang seperti ini ya, sehingga yaitu kita mencoba untuk melestarikan di masyarakat, tidak membebani orang yang meninggal dunia ya, sehingga orang yang tidak mengadakan itu saya yakin sebenarnya nggak mau ngadain gitu, cuma kalau mereka nggak ngadain diapain sama masyarakat, diomongin, caci maki, macam-macam, nanti takut jadi mumun datang dan lain sebagainya. Itulah reseknya kita itu ya, akhirnya membuat orang itu melakukan hal-hal yang memang tidak ada dasar dalam syariat kita. Nah, barakallahu fiik. Panjang omongan beginian ya. Boleh kata tahiyat awal duduk dengan ika di luar kalimat, di luar tema ya. Boleh kata tahiyat awal duduk dengan duduk ika. Allahu a'lam. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ya dalam kitab kami, silakan untuk yang punya kitabnya dirujuk di situ ya. Wahada atau ini adalah pendapat aktsaru ahli ilmi, pendapat kebanyakan para ulama adalah ketika tahiyat awal itu duduknya adalah iftirash. Jadi ik'a hanyalah ketika duduk di antara dua sujud. Jadi singkat tidak ik'a tapi duduknya duduk di antara dua sujud. Wallahu a'lam. Bolehkah kuburan yang sudah lama ditimpa lagi? Para ulama kita itu melarang untuk menjadikan satu liang itu untuk orang-orang banyak, 2 orang. Demikian pula kuburan yang sudah ada digali lagi untuk dipindahkan. Ini terlarang. Kecuali ada hajat. Misalkan memang tanahnya itu mahal, kemudian akhirnya sudahlah kita di situ, ya di situ saja. Maka karena ada hajat maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Di kuburan tidak boleh beribadah. Tapi kenapa ada orang yang bolehkan ibadah tertentu? Bagaimana mengkorelasikannya? Barakallahu fiik. Iya, maksudnya menjadikan ini sebagai tempat ibadah. Kalau ibadah ya boleh, kalau namanya ibadah.
Dari awal masuk kuburan itu ibadah, yaitu dengan kita mengucapkan salam, membuka apa? Sanda, kemudian datang, kemudian mendoakan mayit, mengingat kematian. Ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kuburan bukan apa? Tempat ibadah. Menjadikan ini sebagai tempat kita untuk beribadah. Kita nggak mau baca Quran kecuali di kuburan atau yang lain, menjadikan ini tempat ibadah aja. Maka ini yang terlarang. Jadi para ulama kita tidak melarang ibadah di kuburan, tapi menjadikan sebagai tempat ibadah. Nah, demikian. Dan juga Imam Syafi'i tadi itu bukan menjadikan tempat ibadah kuburan tersebut, namun yang diinginkan tadi ketika dikuburkan untuk mendapatkan rahmat, beliau membolehkan baca Quran di situ ketika dikuburkan aja. Ini yang beliau sampaikan. Karena dalam madhab Syafi'i itu kiriman Quran itu menurut mereka tidak sampai. Nah, ya silakan ceklah dalam kitab-kitab mereka. Pengurusan mayit pakai harta siapa? Ya, atau ketika meninggal dunia itu dengan menggunakan harta mayit, bagusnya seperti itu. Jadi bagusnya ketika ada seorang meninggal dunia, dia punya tabungan, maka pembelian kafannya, demikian pula ngurusin sampai dikuburkan, ini dengan menggunakan harta mayit. Ini yang disampaikan oleh para ulama kita, di antara adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan beliau melarang seorang suami ketika istrinya meninggal dunia, suami membelikan kafan untuk istrinya, karena nanti bisa kecampur harta warisan. Namun yang rajih adalah diperbolehkan bagi warga dia itu membelikan kain kafan, atau suami yang istri meninggal dia belikan kain kafan untuk istrinya itu, ini insya Allah diperbolehkan. Dan pastikannya harta mayit itu karena dia udah meninggal, Pak. Karena dia udah meninggal, ya. Dan diantara yang sangat begitu berpengaruh dengan mayit adalah hartanya. Bahkan Nabi itu mengatakan sedekah jariyah, ada 3 hal yang tidak putus, yaitu adalah sedekah jariyah. Maka gunakan harta mayit dengan sebaik-baiknya, karena inilah aset dia nih. Jangan sampai kita malah mengecewakan. Pinginnya mayit itu harta dijadikan ini sebagai investasi untuk kehidupan berikutnya, dipakainya buat yang lain-lain, ya, yang tidak ada syariatnya gitu. Misalkan ya harusnya anak-anak dapat warisan. Kayak tadi yang ada yang orang yang mengatakan tadi 150 juta, Pak. 150 juta, Masya Allah, warisan buat keluarga gede itu. Cuman nggak jadi, ya karena cuma acara begitu. Ya, keluarga yang harusnya dapat warisan nggak dapat. Akhirnya mayit tidak dapat pahala jariah dari warisan yang diletakkan atas mereka. Jadi kalau memang kita tidak peduli dan bodoh amat dengan dalil, kadang-kadang ya dikit-dikit dalil, dikit-dikit hadis, dikit-dikit perkataan para ulama, oke lah. Tolong merenung sejenak, diam, pakai hati nurani kita, mikir, emang kita pantas nggak sih ketika ada yang meninggal kita harus begitu, pantas nggak? Coba tanya kita. Kadang kita suka berkilah, ini mah dikit-dikit dalil, dikit-dikit hadis. Kita juga punya hadis, dikit-dikit omongan ulama itu, kita nggak terima. Oke. Merenung sejenak, mikir, kira-kira nih, secara nurani, akal sehat kita, dan juga peduli kita dengan manusia yang lain, kira-kira kalau kita melakukan itu dengan orang lain yang kesusahan, itu baik enggak? Insya Allah kita akan ketemu jawabannya. Yang tadi minta 150 juta, insya Allah, siapapun yang mendengar, gemes itu. Siapapun yang mendengar pasti gemes. Ini terjadi demi Allah. Ya, diminta 150 juta untuk setahunan. Ketika baru mayitnya baru dikubur selesai, Pak, jangan lupa ya 150 juta. Kalau enggak ya gade aja rumahnya dulu, nggak apa-apa buat orang tua mah. Masya Allah, sedih dengarnya ya, sampai nangis-nangis orang tersebut cerita kepada kami. Maka ini yang kita khawatirkan, ya. Maka pakailah hati nurani kita kalau memang kita tidak siap untuk menggunakan dalil dan perkataan para ulama kita. Barakallahu fiik. Udah ya? Udah cukup ya. Maaf ini banyak yang nanya kalau kayak ginian. Mudah-mudahan sih aman nih, pulang nih, aman nggak kira-kira sih? Iya, nikahnya emang mancing-mancing kesana. Banyak pertanyaan. Barakallahu fiik, kita akhiri kajian kita pada hari ini. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan kataan. Kami hanya menyampaikan ilmu saja dan semoga manfaat ya. Dan silakan kita untuk beramal dengan itu semua. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.